Itu di situnya dong. Kamu Google-nya dong. Ini kali ya, ini rumah sakit enggak? Oh, MT. Oh, rumah sakit. Ini ya. Kita sudah berada di gedung UKM DP Rindap ya, Tangerang. Dimana pada hari ini saya sebagai narasumber, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke, sampai ketemu nanti siang. Assalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah. Nah, saya hormati Dinas Dr. Suni Rosadi dan kepala kabit kita, BKM kita, yaitu Haji Zainal, yang sama-sama kita hormati, dan kepada narasumber kita Insinyur Alena ya, dan saya hormati juga para bapak, para ibu, yang mana pagi hari ini lebih dominan ibu-ibu ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, di antara nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri acara IKM pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan Pak Kabid, Ibu Ina ya, yang dari kemarin hubungin saya, dan alhamdulillah awalnya sebenarnya saya sudah menolak karena sesuatu ya, karena saya sudah mau berangkat umroh besok pagi ya. Jadi persiapan itu sebenarnya, tapi saya berpikir kembali, dan saya juga kenapa tidak gitu lah. Siapa tahu apa yang saya ceritakan nanti bisa ada manfaatnya. Karena saya punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Untuk itu saya paksakan nih Bu, mohon maaf saya bukan profesional yang jadi memberikan motivasi. Mungkin ini saya akan sedikit bercerita tentang kisah hidupnya konveksi atau garmen ya, karena ada beberapa kelas kan, nah, seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman saya yang saya alami dari semenjak dari hanya menjual barang orang saya waktu itu, karena saya berhenti bekerja jadi sales freelance, dan alhamdulillah sekarang karyawan saya kurang lebih sudah 200 lebih. Kebetulan kemarin ya seperti itu. Sebetulnya waktu sebelum pandemi udah 400. Kena pandemi jadi hilang separuh. Tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Makanya kenapa tema saya kejujuran berbuah kesuksesan. Nah, itu yang juga di judul tuh asal lewat bener. Jadi saya ingin memberikan pengalaman saya, karena nanti intinya tadi saya sudah bacakan hadis saya, yang mana artinya itu hendaklah kamu selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita seseorang ke surganya Allah SWT. Nah, itu jadi banyak nanti tentang kejujuran.
Dan saya ingin bercerita mungkin dari awal ya Bu, biar nggak penasaran nih. Waktunya berapa jam Pak? Oh 45 menit, wah nggak cukup Pak, berarti separuh ya. Pak yang diringkas Pak. Tapi kalau nggak ada kisahnya nggak asik kalau cerita. Saya ini berkisah kedua kalinya Bu, baru di tempat saya, waktu itu juga banyak hadir dari UKM. Dan ini yang kedua gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya nggak lupa karena sudah 20 tahun yang lalu kisahnya kan. Jadi berawal dari saya sebagai awal mulanya saya sebagai pekerja marketing di bidang industri konveksi juga sama. Alhamdulillah pengalaman dalam bekerja itu sekitar tahun 98 sampai tahun 2000. Seperti itu. Sebenarnya saya ada bukunya Pak, ada 2 buku saya sudah. Itu saya kenapa dibikukan karena saya ingat anak saya itu loh. Suatu saat saya lupa karena makin tua biasa manusia makin pikun. Jadi saya bikin buku untuk kisah hidup pribadi dan keluarga. Tapi ternyata setelah banyak teman yang baca, mereka tertarik dengan buku itu. Akhirnya habis. Bahkan saya habis juga di rumah tinggal 1. Jadi kisah saya itu waktu itu saya kerja bagian marketing dan alhamdulillah perusahaan yang saya bekerja bukan perusahaan besar. Karena sama mereka juga yang industri dan bos saya itu bahkan awalnya hanya distributor dari dari pabrik, agen seperti itu. Dengan berjalan waktu produknya itu berjalan bagus gitu karena pemasarannya bagus, jadi penjualannya bagus. Jadi alhamdulillah baru saja setahun saya ikut bos saya itu, tadinya yang jadi agen akhirnya produksi. Jadi saya menceritakan ini dari saya kerja sampai saya bantu produksi sampai saya produksi sendiri gitu ya. Dengan berjalannya waktu tahun 2000, kalau pendapatan saya itu sangat minim sekali waktu itu, walaupun marketing hanya mengandalkan dari komisinya saja. Kalau gaji tetapnya itu gaji saya masih 250.000 waktu tahun 2000. Dengan berjalan waktu saya berkeluarga. Nah setelah berkeluarga istri saya hamil, aku bingung sendiri karena uang 250.000 itu kalau dari gaji nggak cukup gitu kan. Dengan istri juga teman, memang saya marketing ada sedikit komisi yang didapat dari hasil penjualan dari perusahaan itu. Tahun 2000 saya mengajukan naik gaji ceritanya ke bos kita kan, ke perusahaan saya. Bos kita berkilang, dia bilang saya sudah mendapatkan komisi jadi gaji nggak bisa naik. Nah setelah itu karena kebutuhan saya lihat istri saya udah mulai hamil, jadi saya pasti berpikir panjang, wah anak saya makan apa nanti gitu kan. Walaupun istri saya masih kerja, waktu itu sama-sama kerja, akhirnya saya putuskan karena tidak dipenuhi permintaan saya mengundurkan diri. Itu awal mula sebetulnya. Dulu bukunya ada judulnya Berhenti Tanpa Pesangon. Pertama akhirnya memproduksi produk gitu. Dan setelah saya mengundurkan diri itu sama bos saya tuh nggak dikasih berhenti karena memang bosnya hanya saya dong marketingnya seperti itu. Sedangkan saya bukan hanya marketing yang menangani produksi awalnya, bosnya itu saya juga. Jadi kemana menjahit, kemana menyablon, printing gitu kan, bordir, itu saya bantu sampai jadi produk sampai saya jual seperti itu. Akhirnya saya tetap maksa berhenti walaupun tidak dikasih, sampai akhirnya mungkin bosnya saking kesalnya ya sudah berhenti aja gitu kan. Jadi nggak dikasih pesangon dulu ceritanya gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, saya bilang saya pengen usaha lain sih gitu. Pas berhenti, berbekal pengalaman saya menjadi marketing di perusahaan itu, saya kan memang nggak ada modal nih ceritanya, dia kan masih pas-pasan lah. Teman, alhamdulillah itu gunanya banyak teman, banyak relasi gitu kan. Jadi saya manfaatin teman-teman yang itu minta dukungannya. Ada beberapa yang sudah produksi sendiri mereka, akhirnya saya beli barangnya. Karena ada juga yang saya bawa dulu gitu, saya freelance lah, saya jual, alhamdulillah lama-lama bagus itu. Dan untungnya memang namanya freelance tidak banyak, paling banyak 10% betul. Tapi dengan terus berjalan waktu, alhamdulillah pesanannya banyak. Nah seperti itu.
Dan tahun 2001 anak saya lahir. Nah, di saat anak saya lahir, saya alhamdulillah sudah punya modal dan pindah ke Tangerang. Saya dulu di Kerendang, Bu. Kerendang itu daerah konveksi. Pokoknya apa aja ada di Kerendang itu, mau bordir, mau sablon, mau lubang kancing, pokoknya lengkap. Kalau daerah Jembatan 5 itu paling lengkap kalau untuk konveksi dan dekat. Dan waktu itu saya memberanikan diri karena ya rumah yang saya sewa, waktu itu saya masih sewa, itu tidak disewakan lagi. Berani itu saya banyak teman, alhamdulillah orang Tangerang, masih ada orangnya. Dia menawarkan rumahnya Taman Jaya yang saya tinggal. Taman Jaya, akhirnya saya beli. Setelah saya beli, saya bingung sebenarnya kejauhan. Biasanya kalau beli barang itu hanya jalan kakinya bisa, karena tempatnya lokasi dekat dengan lingkungan konveksi. Di sini jauh, perlu apa? Perlu ya ongkos lah ya, perlu waktu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya sudah mulai ya ada sedikit karyawan, ada beberapa lah. Dan memang dalam perjalanannya juga, kenapa saya juga ingin usaha sendiri. Pertama untuk keluarga saya, yang kedua kebetulan keluarga saya keluarga besar. Keluarga besar itu dari pihak istri, dari pihak saya, selalu mereka tuh bekerja di tempat orang dan ya hasilnya belum memuaskan lah, asal cukup makan gitu ya. Saya berpikiran gimana caranya biar saya bisa memberi lapangan kerja untuk mereka gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2000 sampai dengan 2003 saya sudah bisa membuka lapangan pekerjaan, karena waktu itu modal saya kan langganan dari Jakarta, Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi, sampai Pontianak saya kerja waktu itu. Alhamdulillah langganan saya support saya terus, dia belanja. Dan waktu itu masih di Tempo, Bu. Di Tempo biasa 3 bulan. Nah, jadi kita juga perlu modal. Nah, ini nanti balik lagi ke modal ya. Nah, modal alhamdulillah mau nggak mau kita harus cari modal. Cari teman nggak mungkin ngasih modal ya. Nah, akhirnya punya rumah satu-satunya saya di Taman Jaya. Saya gadein ke bank, Bu, untuk modal awal, modal produksi seperti itu. Modal akhirnya saya gadein, saya pergi ke BCA ditolak mentah-mentah, Bu, karena hanya asetnya di bawah 100 juta. Waktu itu di Taman Jaya itu masih murah, rumahnya sekitar 60 juta dan hanya dapat pinjaman tuh 40 juta. Saya pindah, akhirnya saya dapat di Bank Metro. Sekarang udah tutup banknya, udah dibeli sama Bank Sinhan. Itu modal awal mulai produksi. Saya beli mesin, ada 23 unit waktu itu, beli mesin. Dan alhamdulillah tim kerjanya teman-teman saya yang dulu di Jembatan 5, mereka mau, ada yang mau jadi mandor, ada yang punya anak buah. Akhirnya jalan tuh. Setelah jalan, tapi kan konveksi itu sebenarnya bukan hanya jalannya saja, kan kita harus pikirin jualannya ya, Bu ya. Nah itu jualannya, modalnya kita sudah punya. Akhirnya timnya kita alhamdulillah udah ada, dan tim itu memang nggak gampang. Ternyata tukang jahit itu, Bu, kalau harganya beda sedikit aja pindah. Kalau modelnya berubah itu sebelum jalan negonya lama. Nah ini Pak Dinas harus tahu nih. Jadi konveksi itu kelihatannya gampang jadi baju gitu ya, malah prosesnya luar biasa. Jadi teman-teman masih kalau yang konveksi ngerti, tapi ada sebagian yang belum ngerti, saya ceritain ya. Jadi memang kita harus sabar, benar-benar harus ikhlas deh, harus ngomong. Jadi mereka tuh nggak mau gimana ya, kita harus kekeluargaan sekali lah, baru kita bisa manjang. Tetap profesional, tapi ya mereka nggak bisa kalau semuanya dapat model baru ya pasti hitung harga baru, bener kan? Terus dan itu penyakitnya ada satu lagi, kalau mau pulang kampung pasti kasbon. Nggak balik lagi, Bu ya. Itu kendala di konveksi seperti itu. Nah, jadi saya ceritain dari awal dulu di konveksi ya, Bu. Dengan berjalan waktu alhamdulillah saya bisa melewati itu, Bu. Waktu itu kan dari mesin 23. Terus akhirnya saya pikir, saya selalu, kalau kan saya bikin kaos, Bu, produk saya fashion kaos, ya harus disablon. Sablon itu waktu itu masih Jembatan 5, jauh, Tangerang, Jembatan 5 gitu ya. Dengan berjalan itu saya alhamdulillah banyak teman, jadi kebetulan saya penasehat paguyuban perantau Majenan, Cilacap, Bu. Jadi banyak teman-teman di saat ngumpul, komunikasi gitu.
kita bisa ngobrol-ngobrol, ada nggak sih mandor sablon yang nganggur gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dapat. Akhirnya saya buka sablon juga di tahun 2000, sekitar 2004 lah. Nggak berjalan lama lah dari sejak itu. Saya buka sablon, alhamdulillah berjalan bagus dan kualitasnya sangat bagus. Terus berjalan terus, akhirnya perlu bordir. Nah, bordir ini yang rada sedikit biaya banyak, Bu. Karena bordir mesinnya satunya waktu itu yang Cina itu 200 jutaan. 230 juta mereknya Puhao lah gitu, kayak gitulah. Nah, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya waktu itu udah saking mengikuti pesanan ya, karena memang kalau udah pesanan sih kita berpikir produksi itu nomor 2 paling enak lah daripada kita menjual ya. Seperti ya, alhamdulillah bersyukur saya dari marketing, jadi saya caranya menjual dulu, baru gimana caranya nanti produksi. Walaupun awalnya memang kita tetap di sub, Bu. Ada yang bagian printing, ada yang boarding. Dan alhamdulillah dalam sekitar 3 tahun lah, dari awal 2003, 2006 saya sudah buka semuanya. Ada buka sablon, ada buka bordir. Walaupun dalam perjalanannya itu nyari bordir juga, nyari tukangnya susah sekali karena itu komputer ya, sedikit. Apalagi kalau beli bordir bekas yang Tajima yang nggak ada layarnya itu, wah stres. Kalau nggak ahli susah itu. Karena saya juga bukan baru semua, ada juga yang second. Kita jadi efisien lah seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan waktu terus. Saya tahun 2005 berangkat haji. Waktu berangkat haji itu sama istri. Berangkat haji sama istri, ya berkah pulang haji. Saya juga nggak nyangka, ternyata order tambah banyak. Nah, gitu. Berkah haji itu. Mungkin teman-teman saya juga banyak di sini juga gitu. Dan memang intinya di dunia konveksi, di dunia garment ini, satu, pemasaran. Itu betul-betul tombak usaha kita, tulang punggung yang betul-betul pemasaran. Nah, itu satu. Kedua, memang harus kita menjaga kualitas kita. Kalau kualitas kita jelek, jangan ngarep mau orang itu repeat order ya, Bu. Nah, makanya kita disiplinkan dulu orang-orang kita. Ya itu caranya, memang kalau konveksi nggak bisa kayak perusahaan lain, tetap kekeluargaan, Bu. Kita layanin, kita kalau perlu kita kasih bonus sekali-sekali. Jalan-jalan tuh penting, Bu. Setahun sekali, alhamdulillah anak saya biasa jalan-jalan kemana, ada jauh ke Jogja, ke Bogor gitu, rame-rame gitu. Jadi mereka bawa semangat kembali gitu. Nah, itu mungkin kelebihannya di situ gitu. Jadi menyenangkan mereka. Karena kalau hanya sekedar buka, tetap gak bisa. Walaupun pemasaran banyak, kalau kualitas jelek hanya sekali. Ya seperti itu. Saya bersyukur dapat tim yang baik, timnya yang kerjasama dengan kita baik, alhamdulillah secara keluarga. Dan saya kasih reward, alhamdulillah. Tapi masih lingkup staf dan orang-orang dalamnya saja. Kasih staf umroh. Jadi setiap tahun tuh, alhamdulillah ada 2 orang, ada 1 orang yang berangkat gitu. Itu untuk memberi semangat mereka. Dan kepala produksi penting loh. Itu diutamakan loh. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu juga tahun 2003 sampai omset saya dari awal cuma puluhan, ya mungkin awal modal saya itu 5 juta, Bu, kecil 5 juta terus sampai 40, modal dari bank 40 terus sampai terakhir, masih lama nih, Bu, saya cerita dulu. Jadi tahun 2003 sebetulnya tidak selalu mulus waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai menjadi narasumber di DP Indak Kota Tangerang, dan sekarang menuju pulang. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat tadi dan ada kebaikan yang saya sampaikan. Mari kita tutup.